Kayaknya belum lama gue abis nge-review head unit Kenwood, dan kali ini Kenwood ngeluarin head unit seri baru lagi. Nah Rangers, jadi ini dia nih yang dari tadi gue omongin. Kenwood itu lagi ngeluarin seri baru, yaitu seri DMX 6523S, dimana seri ini merupakan seri line up terbaru dari Kenwood yang hadir di Indonesia di awal tahun ini. Nah, kalau kalian kan pasti penasaran nih dan bingung, aduh seri Kenwood itu banyak banget kan? Sama, jangan kan kalian nih, gue juga sebenarnya bingung nih, seri Kenwood itu banyak banget sih. Di atas seri 6 ada seri 7, seri 8, seri 9, ada seri 4 dan juga seri 5. Tapi Rangers ya, kalau gue lihat ya, seri 6523 ini nih hampir mirip kayak 7522. Nah, kira-kira bedanya apa sih? Apa jangan-jangan sama lagi untuk fiturnya? Tapi kalau dari segi harga pasti beda. Nah, daripada kalian penasaran, gue langsung kupas tuntas tentang seri ini. Oke Rangers, ini dia bodi dari head unit Kenwood DMX 6523S, di mana dia menggunakan sasis bodi single din. Namun beberapa seri terakhir dari Kenwood itu sudah memiliki desain bodi yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini nih, dia itu bisa masuk di chassis yang single din maupun di chassis yang double din. Dan selain itu juga untuk bentuk layar sendiri itu menggunakan ukuran layar 6,8 inch atau biasanya kita sebut 7 inch. Nah, langsung aja nih, kita bakal cobain nyalain si head unitnya. Nah Rangers, untuk tombol-tombolnya seperti kita lihat nih, adanya di posisi sebelah kiri ya Rangers, masih sama. Dan tombol-tombolnya kalau kita coba lihat lebih detail lagi, di bagian atas itu ada tombol untuk menu home. Tapi di sebelah kanan ini dia ada lambang power, di mana kalau kita tekan secara lama, dia itu akan mematikan si head unit ini. Nah, kita coba nyalakan lagi ya. Nah tuh, balik lagi ke tampilan awal. Nah, selanjutnya di sini juga ada tombol menu, tapi kalau kita tekan secara lama, dia itu akan mematikan display si layar head unit Kenwood ini. Kita langsung coba aja nih. Nah, tuh, pembedanya ya Rangers ya, kalau kita tekan ini kan dia bakal mati tuh. Nah, nyalainnya kalian nggak bisa tuh tekan layar. Tapi kalau misalkan kita matiin yang display off, nah untuk nyalain lagi kalian bisa tekan layar. Nah, next selanjutnya di sini ada tombol untuk voice, di mana voice ini memang dipergunakan kalau kita lagi pakai Apple CarPlay dan Android Auto. Itu ngebantu banget ya. Ya kurang lebih kayak Oke Google. Nah, atau kita lagi manggil Siri, kita bisa pakai tombol yang voice ini. Dan yang terakhir di sini ada tombol volume up dan volume down, di mana kita bisa menaikkan volume dan kita juga bisa menurunkan volume di sini. Nah, tapi sebenarnya gini Rangers, kalau kalian ada penasaran nih, ini tombol menu buat apa sih? Sedangkan di sini sudah ada menu. Nah, tombol menu di sini nih sebenarnya bukan masuk ke menu sini ya, tapi tombol menu ini nih kurang lebih sama seperti shortcut, di mana dia akan memunculkan bagian shortcut di atas layar kayak gini nih. Nah, untuk pilihannya sendiri kalian bisa ngatur screen adjustment mulai dari terangnya itu kalian bisa atur di sini. Misalkan terlalu terang atau terlalu gelap, kalian bisa atur di sini. Atau kalian juga bisa mengatur untuk display off. Jadi nggak usah nekan yang lama, kalian bisa pilih di sini. Kalian juga bisa masuk ke menu kamera, masuk ke setup, masuk ke settingan audio, dan terakhir kalian bisa masuk ke device list, di mana ini merupakan shortcut kalau kalian ingin menghubungkan handphone kalian ke head unit Kenwood ini. Nah Rangers, untuk layarnya sendiri tadi udah gue spill kan, kalau head unit Kenwood ini menggunakan layar yang ukurannya itu 6,8 inch, dan dia untuk layarnya juga sudah menggunakan capacitive touchscreen, dan untuk resolusinya juga sudah menggunakan WS-VGA, di mana WS-VGA ini merupakan improvement dari layar VGA, dan hasil gambarnya itu jauh lebih baik ketimbang seri-seri lama yang dimiliki Kenwood. Nah Rangers, kalau gue berkomentar tentang feeling touch dari head unit Kenwood ini sendiri, ya gue tadi sempat coba ngotak-ngatik sih ya. Ya kurang lebih sama lah kayak head unit branded pada umumnya, cuman memang tadinya sih gue kangen ya sama seri head unit Kenwood yang zaman dulu. Kenapa? Karena bagian tombolnya itu kalau zaman dulu kan kalau kita tekan kan dia bentuknya button ya, jadi tuh berasa ada apa ya, sensasi menekan tombol. Nah kalau sekarang tuh karena dia emang rata sama layar, jadi ya kayak biasa aja kalau neken si tombol ini. Nah, terus kalau misalnya ditanya nih, lemot apa enggak? Ya sebenarnya tuh kayak gini, kalau kalian coba lihat nih, ini kan kayak ada delay ya. Tuh, gitu. Sebenarnya ini bukan lagi nge-lag, bukan, tapi memang aslinya seperti ini ya Rangers.
Tapi sebenarnya balik lagi, walaupun tampilannya seperti ini dan feeling touch-nya seperti ini, ya menurut gue masih oke lah, karena gue pun juga nggak gitu permasalahin tentang feeling touch dari head unit Kenwood ini sendiri. Nah, kalau UI-nya kayak gimana? UI-nya seperti kalian lihat, ini merupakan UI ciri khas dari brand Kenwood. Nggak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Kurang lebih mirip-mirip seperti ini aja. Cuman gue baru ngeh kalau ternyata shortcut yang di depan ini itu bisa diedit loh. Caranya kalian cukup tekan yang lama, dia sistem drag, terus kalian pindahkan. Misalkan kalian ngerubah si radio jadi USB. Nah, secara otomatis nanti di halaman depan pun akan terubah. Ya ini menurut gua salah satu inovasi juga sih yang memudahkan. Kalau kalian ternyata pakainya cuman CarPlay, ya Android Auto-nya bisa kalian singkirin tuh. Atau kayak wireless mirroring kan sebenarnya nggak gitu kepake, jadi kalian juga bisa singkirin. Nah, gue balikin dulu nih ke awal. Tadi awalnya itu apa deh? Oh, awalnya radio ya. Oke, gue balikin dulu ke awal. Nah, gini nih. Karena oke. Untuk resolusi layar dari head unit Kenwood ini sendiri tercatat dia menggunakan 600 pixel. Namun, kita langsung aja coba nih, kita lihat hasilnya seperti apa. Terus nih, apa fitur spesial dari head unit ini? Langsung aja kita cek. Yang pertama, kalau kita lihat di bagian menunya nih, sebenarnya kan simple dan fiturnya terbatas, tapi jangan sedih, menurut gua ini fiturnya itu cukup lengkap. Yang pertama-tama itu ada Bluetooth audio. Kalian bisa menelpon langsung dari head unit ini. Selanjutnya di sini ada fitur Vehicle Info. Di sini memang belum nyala, tapi kurang lebih itu Vehicle Info itu kalau kalian sudah terinstall di dalam mobil dan kalian itu punya sambungan ke OBD ECU-nya, nanti kalian tuh bisa ngelihat mulai dari suhu, terus juga performa mobil dan lain-lain. Itu nanti kalian bisa lihat di Vehicle Info. Nah, kalau gua lihat nih secara keseluruhan, ya paling fitur-fitur yang terpakai itu kalau nggak Bluetooth audio, USB, Apple CarPlay, radio, Android Auto, atau banter-banter paling wireless mirroring sih. Karena untuk pasar Indonesia sendiri, kayak Vehicle Info, terus Go, Skimat, dan Parking Assist itu ya sebenarnya antara kepake nggak kepake gitu. Tapi buat kalian nih, mungkin kalian penasaran ya, head unit Kenwood ini bisa nggak sih atau support nggak kalau dipasangin kamera 360? Jawabannya itu bisa ya Rangers. Jadi kalau mobil kalian pengen pasang 360 atau udah punya 360 yang universal, itu bisa dipasangkan di head unit Kenwood ini. Nah, selain fitur yang ada di sini nih Rangers, gua akan coba masuk di bagian settingan itu. Kita udah punya fitur apa lagi? Display. Fitur wallpaper customize, di mana kalian bisa mengatur customize wallpaper sesuai keinginan kalian. Sebenarnya dia udah nyediain ini 5 template wallpaper yang bisa kalian pilih, tapi di sini nih bisa ada 2 template kosong di mana kalian bisa mengupload wallpaper yang kalian inginkan. Ya, kalau kalian cinta keluarga, kalian bisa taruh nih foto keluarga jadiin wallpaper di head unit mobil kalian biar ingat keluarga terus. Oke Rangers, kita langsung coba nih untuk fitur si CarPlay-nya sendiri. Pertama-tama gue akan coba ini untuk wireless-nya sendiri. Gampang apa susah? Langsung aja kita cobain. Kita nyalain si Bluetooth-nya ya. Nih, mana nih tadi menu Bluetooth? Oke. Kita masuk ke settingan. Nah, ini di device ini kita akan coba cari. Nah, ini udah langsung keluar ya. Tuh, langsung keluar. Kita langsung koneksiin aja nih. Dua-duanya deh, mana yang lebih cepat. Nah, kita pairing langsung di sini. Nah, tuh, udah langsung muncul nih, connect to CarPlay. Kita pilih connect. Nah, terus logonya udah nyala. Nah, tuh. Cepet loh ini menurut gua. Satset, nggak perlu drama, langsung connect ya Rangers. Dan di sini inget ya, ini itu udah wireless, jadi nggak perlu kabel. Dan menurut gua juga ini nggak ada lemotnya ya. Tuh. Nah Rangers, kalau ini kan via wireless ya, gimana kalau via kabel? Nah langsung aja gua coba nih. Pertama-tama gua bakal matiin dulu nih Bluetooth gua. Terus ya biar afdol, gua akan coba reset si head unitnya. Oke, ini Bluetoothnya juga udah off, head unitnya udah gua reset. Selanjutnya gue akan langsung coba colokin kabelnya nih. Gue colokin kabelnya. Nah,
ternyata kabel juga lebih cepat lagi Rangers. Wireless aja udah cepet, dan ternyata kabel itu lebih cepat lagi. Begitu colok ya, dia langsung bisa masuk ke menu CarPlay-nya secara otomatis. Dan untuk feeling touch-nya sendiri juga sebenarnya masih sama kayak tadi ya. Jadi itu nggak ada pembedanya ya, mau kalian pakai kabel atau wireless ya, nggak ada lemotnya juga nih untuk seri Kenwood yang ini. Nah Rangers, kalau tadi kita udah cobain Apple CarPlay-nya, sekarang gue bakal cobain untuk Android Auto-nya. Pertama-tama gue akan cobain buat wireless-nya dulu nih. Ya seperti tadi caranya masih sama, kita hubungkan untuk si Bluetooth-nya sendiri. Kita masuk ke Bluetooth setting, terus kita coba nyalakan, kita search ya nih. Nah ini udah langsung ketemu nih. Di sini mana nih? Terlalu banyak. Oke, yang ini ya. Yes. Coba kita hubungkan. Ini lagi sama-sama pairing sih. Nah, terus kita akan coba langsung pair aja di sini. Kita pairing. Nah, udah langsung terpair secara otomatis ya. Tapi karena sebelumnya udah ada yang connect nih, kita coba ganti dulu, ubah connect ke sini. Nah, kita lihat dia bakal otomatis untuk si Android Auto-nya Rangers. Ya. Nah, udah mulai tanda-tanda dan tada! Android Auto-nya sudah bisa dipakai di Hatch Unit Kenwood. Dan ini merupakan wireless Android Auto. Cuman tadi memang kalau untuk koneksinya si Android Auto ini gue coba ya agak sedikit delay dan terganggu. Gue nggak tahu memang karena masalahnya di mana nih? Masalahnya di Android Auto-nya atau jangan-jangan di handphone gue? Ya cuman kurang lebih ya sedikit terganggu, tapi nggak ada masalah karena semuanya itu masih berjalan dengan baik dan benar. Nah ini udah kita cobain untuk wireless. Next kita langsung coba untuk kabel. Tapi pertama-tama gue akan coba dimatiin dulu nih Bluetooth-nya biar kita terputus. Oh ya, gue matiin juga Hatch unitnya, gue nyalain lagi. Oke, nah gue langsung coba aja nih kabel. Gue udah siapin kabel Android-nya di sini, gue akan coba colok. Biasanya sih kalau kabel cepet ya. Oh, bener kan? Ternyata bener nih Rangers. Kalau kabel itu akan lebih cepat ketimbang wireless. Oh, udah bisa langsung pakai. Jadi kalau kalian nih masuk ke dalam mobil, nyalain mesin mobil, baterai kalian lowbat, kalian colokin USB, langsung terkonek juga nih untuk si Android Auto-nya. Nah, menurut kalian gimana Rangers? Kira-kira menarik nggak nih kalau punya Hatch unit yang udah bisa CarPlay dan Android Auto, baik wireless maupun wiring? Kira-kira perlu nggak sih zaman sekarang? Nah Rangers, next yang terakhir kita bakal coba untuk si wireless mirroringnya itu seperti apa. Di sini gue menggunakan device si iPhone gue sendiri. Nah pertama-tama gue langsung coba klik aja nih. Oke, ternyata kita harus hubungkan Bluetooth-nya dulu nih Rangers. Nggak apa-apa, kita nyalain Bluetooth-nya. Kita hubungin ke Hatch unit-nya. Oke, sudah terkoneksi. Dia otomatis nih, si CarPlay-nya langsung nyala. Cuman nggak apa-apa, kita back aja. Kita pilih si wireless mirroring. Nah, dia bakal muncul seperti ini ya Rangers ya. Apakah iPhone-nya ingin menggunakan Apple CarPlay atau pengen menggunakan wireless mirroring? Karena kita harus pilih salah satu. Di sini kita pilih yes saja. Oke, nah dia akan muncul nih Rangers, barcode-nya. Barcode ini nih maksudnya kita disuruh download aplikasinya. Kita langsung aja scan barcode-nya. Nah, nih kita akan secara otomatis masuk ke Mirror App Plus. Kita download aja nih Rangers. Nah, sudah terdownload untuk aplikasi Mirror App, kita langsung buka aja di sini. Nah, di sini kita langsung aja allow using app, terus di allow aja. Ini juga notifikasi kita allow aja. Terus kita centang nih user agreement-nya, continue. Nah, dia bakal otomatis nih. Fine, oke, kita tes. Nah, secara otomatis dia langsung ngebaca nih. Koneksi WiFi sudah terhubung, Bluetooth juga udah langsung terhubung. Nah, langsung aja nanti di sini kita pilih nih screen mirror di smartphone kita. Itu bagian yang ini nih. Kita langsung klik aja nih. Nah, start broadcast. Dan sudah termirroring ya Rangers. Tuh, kalian bisa lihat kan. Nah, kalau udah gini macam-macam nih. Kita pengen buka TikTok bisa.
Kalau kalian pengen nyetel YouTube, bisa nggak? Bisa juga di sini YouTube. Kita cari aja nih YouTube. Terus nanti kalau kalian ada nanya nih, suaranya gimana? Keluar juga apa enggak? Jangan sedih, karena ini kan saling terhubungi untuk Bluetooth audionya. Jadi suaranya juga bakalan keluar ya Rangers. Nih kalau kalian di mobil bawa anak ya, itu udah setelin video kayak gini nih, bakal anteng anak kalian. Tuh, ini sebenarnya ada suaranya. Terus gimana nih? Dari layar bisa sentuh nggak? Kita coba aja nih. Layar itu bisa sentuh nggak? Nah tuh, ternyata di layar itu nggak bisa disentuh. Jadi kalian kalau pengen mengoperasikannya itu harus tetap melalui handphone. Nah kalau kalian ada bertanya-tanya nih, kok nggak full sih? Fullin dari sini. Tuh, ikeran full ya. Gitu. Jadi apa yang nampil di handphone tuh benar-benar nampil di layar head unit kalian loh Rangers. Kalau dikecilin ya kecil ya tuh. Nah Rangers, setelah tadi kita cobain fitur-fitur yang ada di head unit ini, ternyata fiturnya itu nggak jauh beda sama seri yang 7522. Tapi nih, ada yang pembedanya cuma satu, di bagian mirroringnya sendiri. Kalau di 7522 itu, mirroringnya tuh hanya bisa di handphone Android dan masih menggunakan kabel, tapi di seri ini ternyata mirroringnya itu bisa juga dipakai di iPhone. Bahkan sudah bisa mirroring dengan menggunakan wireless alias tanpa kabel. Nah, tapi dipikir-pikir aneh juga ya, padahal serinya turun tapi malah fiturnya meningkat. Nah, menurut kalian gimana nih? Kira-kira ini merupakan inovasi yang tepat atau enggak? Oke, ini pasti yang ditunggu-tunggu kalian nih. Untuk audionya seperti apa, kita langsung cek di bagian settingnya sendiri. Kita masuk ke bagian setting, terus kita masuk ke bagian audio. Nah, di sini ada settingan apa aja, gue akan bahas nih secara satu persatu namun singkat. Yang pertama ada settingan speaker atau crossover, di mana kalian bisa mengatur sesuai settingan crossover yang kalian inginkan di sini. Di sini juga ada equalizer. Nah, di situ kan equalizernya mati ya Rangers. Cara nyalainnya sebenarnya kalau udah terinstall di dalam mobil biasanya itu akan nyala. Cuman kalau kita bingung, kita bisa masuk di radio, terus kita bisa masuk ke settingan equalizer melalui radio. Nah, ini seperti kalian lihat nih, untuk settingan equalizer sendiri, seri Kenwood ini masih menggunakan 13 band equalizer. Dimana ya 13 band menurut gue juga sudah lumayan lengkap ya Rangers. Di sini juga kalian bisa mengatur untuk subwoofer levelnya, dan juga kalian juga bisa mengatur preset memori untuk si equalizer ini sendiri. Jadi buat kalian nih yang expert, yang udah paham nyeting equalizer, kalian bisa nyimpen equalizer di preset memori ini. Next, gue akan coba masuk ke settingan lagi. Oke, next di sini ada settingan untuk position atau DTA, di mana ini kalian juga bisa mengatur nih posisi tempat duduk yang diisi di mobil kalian agar suaranya bisa lebih maksimal lagi. Apakah hanya di kiri depan, kanan depan, atau di depan dua-duanya, atau di semua mobil kalian bisa set sesuai dengan keinginan kalian. Next, selanjutnya di sini ada menu feather balance. Ya, ini udah jadi menu settingan wajib di setiap head unit ya. Tujuannya sebenarnya nggak cuman buat mengatur dari posisi keluaran suara, tapi ini juga bisa dipakai kalian untuk ngetes nih. Kalau misalnya kalian ngerasa, ih kayaknya speaker kanan ada yang mati deh. Nah, kalian bisa ngetes ini nih. Posisiin aja ke pojok kanan atas. Kalau memang speaker kanan depan kalian mati, otomatis suaranya itu bakal hilang. Nah, begitu pula sebaliknya nih. Jadi ini juga bisa ngecek sih apakah speaker kalian itu sudah terinstall dengan baik atau benar, atau masih kebalik. Itu kalian bisa ngecek di menu feather balance ini. Next, di sini juga ada volume offset, di mana ini juga menarik ya, karena untuk setiap fitur yang ada di dalamnya, baik radio, USB, Bluetooth audio, aplikasi, dan juga Maestro, kalian bisa mengatur default volume suaranya masing-masing aplikasi. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian ngerasa, kok radio kayaknya terlalu besar nih suara defaultnya, kalian bisa kecilkan melalui sini nih. Jadi kalian nggak akan kagetan lagi kalau tiba-tiba kalian nyetel radio. Siapa tahu kan radionya suaranya tiba-tiba kencang sendiri. Nah, kalian atur di sini nih. Nah, yang terakhir di sini ada sound effect, di mana sound effect ini juga terdiri dari kita bisa nyeting bass boost, terus loudness-nya kita juga bisa set, dan terakhir dia ini bisa diatur untuk built-in amplifier atau enggak. Kalian bisa set langsung di sini nih. Nah, yang terakhir yang gue akan bahas adalah mengenai garansi dan harga. Jadi head unit Kenwood ini bergaransi 1 tahun. Jadi buat kalian nih, nggak usah khawatir kalau head unit kalian kenapa-napa, karena head unit ini tuh bergaransi loh. Dan untuk harganya sendiri dibanderol di harga 6.250.000. Dan untuk harganya sendiri sewaktu-waktu bisa berubah ya Rangers.
Dan juga ya Rangers, sepengalaman gue pakai head unit brand Kenwood, ya gue cukup puas sih. Walaupun ya sebenarnya gue punya ekspektasi semakin kesini nih head unit Kenwood harusnya bisa semakin cepet lagi, nggak ada nge-lag sama sekali. Tapi ya apa boleh dikata, tadi pas gue cobain Android Auto kan memang agak sedikit delay, tapi ya sebenarnya ya masih oke lah. Nah tapi balik lagi nih Rangers, gimana menurut kalian nih? Apakah kalian pernah punya pengalaman pribadi menggunakan head unit Kenwood? Kalian boleh share di kolom komentar di bawah video ini Rangers ya. Oke Rangers, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menambah inspirasi buat kalian. Apalagi kalau kalian lagi bingung pilih head unit pengen seperti apa. Ya moga-moga video ini kasih jawaban ke kalian tentang head unit yang kalian butuhkan. Dan sekian video kali ini. Gua Vicky Krisna pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan akhir kata, semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.